Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penulisan proposal penelitian. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan kajian teori dalam penulisan proposal? Kedua, apa yang dimaksud dengan kerangka pikir dalam penulisan proposal penelitian? Ketiga, apa itu hipotesis penelitian? Tujuan. 1. Mengetahui kajian teori dalam penulisan proposal. Kedua, mengetahui kerangka pikir dalam penulisan proposal penelitian. Ketiga, mengetahui hipotesis penelitian dalam penulisan penelitian proposal. Kajian pustaka terbagi menjadi 3. 1. Kajian teori. 2. Kerangka pikir. Ketiga, hipotesis. Pengertian kajian teori. Kajian teori dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan literatur yang ada kaitannya tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian teori ini dimaksudkan dalam rangka penelaah konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti untuk memberikan jawaban teoritik terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. A. Kajian teori. Menyediakan kerangka konsepsi atau teori yang direncanakan, menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang, memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian teori semua konstruk yang berhubungan dengan penelitian kita tersedia, memberikan informasi-informasi tentang metode-metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, instrumen dalam pengumpulan, dan perhitungan-perhitungan statistik yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Menyediakan temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan penyelidikan yang dapat dihubungkan dengan penemuan dan kesimpulan kita. Yang selanjutnya, kajian teori mencakup A. Deskripsi teori dari hasil penelitian yang relevan berupa konsep-konsep dan variabel serta definisinya, asumsi-asumsi, dan hubungan antar variabel sesuai dengan judul penelitian yang dapat memperjelas apa yang diteliti. Yang kedua, kerangka pikir yang berisi gambaran logis bagaimana antara variabel saling berhubungan atau berkorelasi. Kondisi ini lebih ditekankan untuk digunakan pada ilmu sosial atau pendidikan. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang merupakan hasil sintesis atau kesimpulan kajian teori. Hipotesis dirumuskan secara singkat, lugas, jelas, dan dinyatakan dalam kalimat pernyataan mengenai hubungan antar variabel. Dari ilmu engineering, hipotesis adalah perpaduan narasi kualitatif yang disertai pengsamaan matematika. C. Langkah-langkah membuat kajian teori. Mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur, sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Membuat kajian teori dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Pada akhir kajian teori, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Baik, selanjutnya kerangka pikir. Kerangka pikir berisikan kerangka penelitian yang akan dilakukan. Umumnya, kerangka penelitian dijabarkan secara deskriptif mengenai penelitian yang akan dilakukan. Dan kemudian dibuatlah kerangka, umumnya berupa bagan. Penelitian yang memuat latar belakang secara singkat, langkah-langkah penelitian, dan luaran yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berisi dugaan peneliti terhadap penelitiannya. Hipotesis penelitian sendiri dibagi menjadi dua, yakni hipotesis statik dan hipotesis teoritik. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap subbab yang ada pada bab 1 dan bab 2 saling berkaitan, maka
peneliti perlu cermat dalam menuliskan teori atau gagasannya. Karena tidak jarang ditemukan proposal penelitian atau proposal skripsi yang setiap tulisannya tidak memiliki keterkaitan. Kesimpulan dan saran. Proposal penelitian adalah usulan yang berisi rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini dapat saja seperti lembaga instansi yang akan mensponsori atau membiayai penelitian tersebut, tempat atau sasaran penelitian, dan lembaga instansi yang meminta dilakukannya penelitian. Adapun jenis proposal penelitian yaitu proposal penelitian kuantitatif, proposal penelitian kualitatif, proposal penelitian pengembangan, dan proposal penelitian kajian pustaka.